Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kembali kita maknai kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari saudaraku, kita awali dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menikmati hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Sebelum jauh kami menapakinya lewat karya bakti diri kami. Kami datang menyembah Engkau, membawa diri lewat kesediaan untuk menerima firman-Mu. Dengan percaya firman Allah ini akan menjadi penuntun penyemangat bagi kami di dalam memaknai kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu ya Allah di sorga, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Yosua pasal 22 ayat 1 hingga 8. Demikian firman Tuhan. Suku-suku yang di seberang Yordan pulang. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi, maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka, demikian, pulanglah ke kemahmu dan dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi Kamis ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, hidup seturut petunjuknya. Saudaraku, tidak dapat disangkal bahwa orang-orang yang hidup sesuai dengan aturan ketetapan yang diberlakukan pasti mendapatkan bagian yang terbaik di dalam hidupnya. Karena orang yang patuh dan taat pasti mendapatkan prioritas dari lembaga, instansi, atau komunitas hidup di mana dia berada. Tentu kita bertanya mengapa demikian? Jawabannya adalah karena orang yang taat memberlakukan ketetapan peraturan yang diberlakukan
tidak akan pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, dalam kebenaran dan kebaikan yang mereka lakukan, pasti mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bisa kita katakan, saudaraku, seorang murid yang tekun, setia memberlakukan peraturan yang diberlakukan di sekolah tempat di mana dia berproses secara akademik, maka tentu murid tersebut tidak hanya mendapatkan nilai yang baik, tapi juga mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari guru-gurunya. Nah, saudaraku, saya pikir ini baik untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Kenapa baik, saudaraku? Karena saya sangat yakin kita semua menyadari bahwa dimanapun kita berada, apapun konteks kehidupan tersebut, pasti di sana ada hal-hal yang dimintakan kepada kita untuk kita taati, kita ikuti sebagai orang-orang yang setia menjalani apa yang menjadi peraturan di komunitas hidup yang kita hadapi atau alami, baik di dalam kelompok besar ataupun kelompok kecil. Dan sekali lagi tujuannya adalah supaya kita selalu menjadi orang-orang yang mendapatkan prioritas terbaik dari antara yang lain, dan tentunya untuk kebahagiaan kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata hal itu juga wajib untuk kita bangun dalam konteks komunitas persekutuan anak-anak Tuhan. Artinya sebagai warga gereja, sebagai orang percaya, kita tidak boleh melepaskan diri kita dari aturan-aturan Tuhan yang mengikat di dalam penata layanan yang diberlakukan dalam setiap komunitas gereja atau persekutuan orang-orang percaya. Dan tentu peraturan-peraturan Tuhan itu, saudaraku, kita tidak temukan di tempat yang lain, tetapi kita harus melihatnya dengan cara membacanya di dalam Alkitab yang kita sebut sebagai firman Allah. Nah, bisa dibayangkan, saudaraku, kalau kemudian kita selaku warga gereja atau orang percaya tidak suka membaca Alkitab, maka tentu dalam banyak hal kita tidak pahami apa yang diinginkan Allah, yang menjadi ketetapan Tuhan untuk kita berlakukan dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kemudian ditambah sudah malas baca Alkitab, malas beribadah, yang artinya tentu kita tidak akan mendengarkan khotbah atau renungan firman, baik secara live ataupun lewat tayangan video. Saya pikir kita akan semakin kehilangan kemampuan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan pasti bersamaan dengan itu, saudaraku, kita akan kehilangan perhatian Tuhan. Kita akan kehilangan cinta Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang tidak diperhatikan oleh Allah. Nah, itu alasan kenapa kemudian tema khotbah kita berkata, hidup seturut petunjuknya. Hidup seturut petunjuknya artinya kita harus memiliki kemampuan untuk memahami apa yang menjadi petunjuk Tuhan yang harus kita berlakukan dalam kehidupan kita, supaya dengan kita hidup seturut petunjuk Allah, maka Allah pun berkenan atas kehidupan kita.
Kita bisa bayangkan saudaraku kalau kemudian Allah itu di pihak kita. Karena kita care dengan petunjuk atau perintah Tuhan. Apa yang akan kita dapatkan saudaraku? Firman Tuhan sudah berkata, jika engkau di pihak Tuhan maka tidak akan ada lawanmu. Artinya kita kuat, kita hebat, kita luar biasa. Karena dalam Tuhan kita mampu mengatasi apapun, karena Tuhan sendiri tidak meyakinkan dirinya bahwa dalam Dia tidak ada yang mustahil. Artinya semua bisa Dia lakukan. Nah, saya pikir ini baik saudaraku untuk kita imani. Karena kalau kita mau jujur, terlalu banyak di kesempatan hidup kita mengabaikan Tuhan dan kita hanya berkiblat kepada petunjuk-petunjuk dunia yang menurut kita lebih relevan dan kontekstual. Lalu kita abaikan firman Allah. Berkali-kali saya katakan saudaraku, Injil ini adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16. Dengan demikian bahwa Injil ini tidak akan bisa dibaharui oleh paradigma cara berpikir orang modern sekalipun, orang pintar sekalipun. Karena memang dalam kenyataannya Injil tidak dapat dibaharui oleh pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu akan dapat dibaharui oleh Injil. Artinya Injil memiliki tempat yang lebih tinggi daripada pengetahuan. Supaya kita tahu bagaimana kita menempatkan Injil di totalitas hidup kita. Amsal 1 ayat 7a katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya Tuhan lebih tinggi daripada pengetahuan. Sehingga ketika kita punya pengetahuan, kita harus takut Tuhan. Tuhan itu adalah Injil. Injil itu kekuatan Tuhan. Kita harus miliki itu saudaraku. Supaya kita tahu apa yang menjadi petunjuk Tuhan yang harus kita berlakukan dalam kehidupan kita. Itu yang coba dilakoni oleh suku Manasye di dalam bacaan kita di zaman Yosua. Ketaatan mereka berdampak baik kepada kehidupan mereka. Dikatakan di dalam bacaan kita saudaraku, kita bisa lihat mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tolong garis bawahi, setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengurniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Artinya orang yang setia kepada Allah diberikan kenyamanan di dalam hidupnya. Kalimat selanjutnya berkata, oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberikan mereka dan melepas mereka pergi, maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Artinya saudaraku, orang-orang Manasye mengalami kenyamanan dalam hidupnya karena setia kepada Tuhan lewat apa yang diajarkan oleh Musa dan diteruskan oleh Yosua. Saya pikir ini baik saudaraku, karena tentu saya dan saudara telah banyak menerima ajaran tentang Tuhan Yesus dalam menjalani hidup ini. Tapi adakah kemudian ajaran itu kita pegang, kita ingat? Ingat di ayat 5 bacaan kita tadi katakan bahwa kita harus mengikuti perintah Tuhan dengan segenap hati, dari jiwa yang memuliakan Allah, supaya Tuhan yang melihatnya akan memberkati kita. Dan mari kita lihat Tuhan di ayat, saudaraku, di ayat yang ke-8 bacaan kita.
apa yang didapatkan oleh orang-orang Manasye. Maka ia berkata kepada mereka demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Mereka mendapatkan semuanya dari Tuhan, saudaraku, karena mereka setia kepada Tuhan. Mereka mengikuti perintah Tuhan, tidak mengabaikan petunjuk Tuhan. Saya pikir ini baik, saudaraku, karena sering sekali kita merasa bahwa kita kuat dan mampu mengolah hidup kita. Kita mampu menentukan masa depan kita karena kita pintar, kita kaya, kita terkenal, kita punya pangkat. Mari saudaraku, jangan kita lupa kalau kita ini hanya manusia. Betul-betul kita membutuhkan Allah, karena Dia sang pencipta, Dia menentukan hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, mari kita kembali melihat tema khotbah kita di pagi ini, hidup seturut petunjuknya. Mari kita kembali ke jalan Tuhan. Walaupun kita punya kekayaan, walaupun kita punya pangkat, kita terkenal, jangan kita lupakan firman Allah. Karena pada kenyataannya firman Allah inilah yang akan membawa kita kepada sorga, bukan apa yang ada pada kita. Setia melakukan firman Allah, itu sorga bagi kita, saudaraku. Mari betul-betul kita bangun keyakinan ini dengan iman di dalam Yesus Kristus, sehingga kita tidak akan melangkah dalam kesia-siaan. Selamat berjuang untuk itu, saudaraku. Selamat membuktikan, yakin Tuhan yang Immanuel menyertai kita, karena Dia setia, dan kita pun akan mengalami berkat-Nya di dalam kesetiaannya, karena kita juga mau setia kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berikan pengertian kepada kami bahwa hanya firman-Mu yang dapat membawa kami ke dalam kebenaran hidup. Karena firman Allah selalu menuntut kami kepada hal-hal yang baik. Kami mohon Tuhan, biarlah semua yang baik yang ada pada kami tidak membuat kami lupa akan firman-Mu. Karena kebaikan yang ada pada kami sifatnya fana, tapi kebaikan yang datang dari Tuhan itu baka. Sehingga kami terus bangun semangat kami untuk mencari Engkau, mendengarkan titah-Mu dan mengikuti apa yang menjadi petunjuk-Mu. Maka kami tidak akan tersesat dalam hidup kami di dunia ini, tapi dengan mengikuti petunjuk Tuhan, kami akan mencapai sorga. Dan itulah tujuan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Kami ingin memiliki sorga. Tolong kami ya Allah, penuh kami terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu hari ini, besok, dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.